Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hello everyone, perkenalkan nama saya Armiza Adelia Pratiwi dari Fakultas FK Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Undang-Undang Pramuka dari pasal 17 sampai pasal 31. Pasal 17 ayat 1 yang berisikan tentang evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat yang kedua yaitu evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga yaitu evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Yang keempat yaitu evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Khawatir Nasional. Yang kelima yaitu evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Khawatir Nasional. Selanjutnya pasal 18 ayat pertama menjelaskan tentang akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat kedua yaitu akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu pasal 19 ayat 1 yang berisi tentang sertifikat bentuk, tanda kecakapan, dan sertifikat kompetensi. Ayat kedua yaitu tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamatan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga yaitu sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Lalu pasal 21 gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 meliputi gugus depan berbaris satuan pendidikan dan gugus depan berbaris komunitas. Pasal 22 ayat 1 yaitu gugus depan berbasis satuan-satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua yaitu gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya. Dari pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Lalu pasal 24 gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dibentuk melalui musyawarah anggota kepramukaan. Selanjutnya pasal 25 ayat 1 yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Ayat kedua yaitu kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Lalu pasal 26 ayat 1 kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Yang kedua yaitu kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pada pasal 27 ayat 1 pengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan kepramukaan yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat kedua yaitu kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal 28 ayat 1 kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Yang ayat kedua yaitu kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Yang ketiga yaitu kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat yaitu kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam yaitu
Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk menanggungjawabkan organisasi, memilih dan menetapkan kepengurusan, menetapkan rencana kerja organisasi. Pasal 29 ayat 1 kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang keempat yaitu kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan menetapkan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1 kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Yang kedua yaitu kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Yang ketiga yaitu kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang keempat yaitu kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang kelima yaitu kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan menetapkan kepengurusan organisasi kuartir daerah dan menetapkan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat 1 kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 merupakan organisasi gerakan kepramukaan di lingkup nasional. Ayat yang kedua yaitu kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan di lingkup nasional. Yang ketiga yaitu kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk mempertanggungjawabkan organisasi, memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi kuartir nasional, merubah dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan menetapkan rencana kerja strategi organisasi. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.